mau suzon sama rezeki orang. Pokoknya dalam dunia sosial media ini memang semuanya kan di tangan. Pokoknya kita fokus sama pekerjaan kita fokus sama rezeki kita, karena kalau enggak kita depresi, say. Kalau bisa sih ini harus ditindaklanjutkan yang lebih tegas lagi, jangan disepelekan gitu loh. Ya cukup besar, cukup merugikan, dan cukup kaget juga sih. Penetapan Harvey Mois sebagai salah satu tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun bukan akhir dari segalanya. Ya, sejak ditetapkannya Harvey menjadi tersangka, Kejaksaan Agung masih gencar-gencarnya memburu sindikat lain yang diduga terlibat dalam kasus mega korupsi ini. Setelah menetapkan beberapa nama, satu yang menjadi sorotan ialah istri dari Harvey Mois. Setelah lama tak terlihat, Sandra Dewi pun akhirnya muncul guna menghadiri panggilan Kejagung RI untuk menjalani pemeriksaan. Meski belum diketahui perihal statusnya, namun banyak yang mengira jika situasi Sandra Dewi kini tengah tertekan lantaran ada potensi ditetapkannya menjadi tersangka bersama sang suami yang telah lebih dulu ditetapkan. Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi itu pasti ada, karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen. Berarti kan si SD ini, Sandra Dewi, diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal, diduga ilegal lah. Kita sebagai orang hukum harus menyebutkan diduga, karena ini belum ada putusan hukum. Kita harus lihat mens rea dan actus reus. Mens rea itu adakah niat jahat daripada balik lagi si Harvey Mois ini, ada peristiwakah pidananya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus juga melihat apakah aliran dana yang diberikan dari Harvey Mois ini kepada rekening-rekening, apakah itu ke istri atau ke keluarga, itu berasal dari hasil daripada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau nanti hasilnya dari perbuatan melawan hukum itu disalurkan kepada pos-pos yang tadi, ya berarti itu adalah hasilnya perbuatan melawan hukum juga, gitu kan. Makanya kita lihat aliran dananya. Nah, itu mesti dicek mendalam. Oke, yang ketiga, istri bisa terjerat juga apa tidak? Pasti bisa. Kalau memang dapat dibuktikan. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa. 271 triliun dengan rincian A, B, C, D, E, F, G. Dan itu sebuah angka yang nggak main-main kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak, saya kembalikan ke penyidik dan fakta-fakta di lapangan. Banyak yang komentar ke saya, kok hartanya kok bisa dirampas atau diambil alih, itu dasar hukumnya apa? Ada yang meragukan itu, meragukan kejaksaan untuk melakukan itu. Tapi menurut pribadi saya, ketika sudah didalilkan kerugian sebesar 271 triliun, mau nggak mau, kejaksaan dan penyidik harus mencari pengembalian uang kerugian dari perekonomian negara tersebut. Jadi sudah didalilkan 271 triliun dan semuanya itu harus balik. Itu nggak gampang. Jadi kalau mau sita seluruh harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup. Atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya. Tidak untuk kemungkinan akan ada lagi, tadi kemarin informasinya akan ada pesohor negeri yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Kita belum tahu, karena bukan domainnya kita untuk menetapkan tersangka. Cuman yang jelas kita selalu berupaya mendukung apapun yang
kinerja-kinerja kejaksaan yang untuk mengungkap perkara ini, karena ini dugaan kerugian negara sangat fantastis. Inisial seperti salah satu bisa C, kalau bisa dibilang besar atau tidak besar itu relatif ya. Lalu ada, kalau kita pikir yang kami sendiri akan terkejut, ada sepertinya yang besar di sini yang pernah dibayar oleh RBS dan atau minimal oleh MUIS dalam momen kegiatan yang besar saat itu. Bukan hanya orang, bukan hanya personal ya, mungkin ada grup tertentu. Nah, kawan-kawan bisa tracking lah nanti itu. Tapi yang masuk ke kita informasinya sedemikian rupa bahwa itu adalah grup yang dibayar mahal. C itu dan S serta SD ya. Nah, itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan dan kami yakin Kejaksaan Agung tidak rentan untuk berhenti. Kemunculan Sandra Dewi merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh halayak luas. Bagaimana tidak, sejak kasus mega korupsi ini mencuat, nama Sandra Dewi tengah hangat-hangatnya diperbincangkan lantaran dirinya sama sekali tak muncul baik di sosial media ataupun di layar kaca. Bahkan, aktris cantik berusia 40 tahun tersebut turut mematikan kolom komentar media sosial miliknya sehingga membuat netizen semakin curiga dengannya. Dan dari situlah sanksi sosial terhadap Sandra Dewi pun tak henti-hentinya membanjiri kolom komentar di setiap postingan yang tengah membahas namanya. Bahkan tak sedikit pula menyebut jika Sandra Dewi akan segera terciduk dan menyusul Harvey Mois yang saat ini tengah mendekam di balik jeruji besi. Lantas, seperti apa respon Melanie Ricardo terkait kasus yang menjerat teman dekatnya itu? Kita nggak tahu hati orang ya, nggak tahu sayang, karena kan kita berteman tapi kita nggak, aku bilang nggak kesana kesini rame-rame kan ngurus bocil, ngurus anak, ngurus keluarga, tapi berteman berhubungan baik ya, tapi kan nggak tiap hari sama-sama spend time together gitu. Pokoknya apapun itu semoga ada solusi terbaik untuk semua pihak. Probably true, kenapa? Karena we've been friends for so long, aku dan Sandra dan Ayu Dewi itu kita memulai karir hampir bersamaan di salah satu majalah dulu, ada Cosmopolitan Conference Email. Sandra tuh juara favorit kalau nggak salah. Aku favorit, Sandra itu juara pilihan klien. And then Ayu tuh juara pertama. So we've been friends so long, ya mungkin itu dia. Lihat di podcast dan aku cuma sebagai teman ya, nggak tahu. Karena kan ada teman yang memang kita teman baik, hubungan baik. Tapi kan kalau udah usia-usia dewasa seperti ini ya, udah mama-mama seperti ini, kan nggak kemana-mana tiap hari renceng rame-rame, udah punya kehidupan sendiri-sendiri. Nggak mau suzon sama rezeki orang, pokoknya dalam dunia sosial media ini memang semuanya kan di tangan. Pokoknya kita fokus sama pekerjaan kita fokus sama rezeki kita, karena kalau nggak kita depresi, say. Lihat rezeki orang, lihat mungkin orang lain bisa punya A, B, dan C. Pokoknya aku berusaha untuk train my brain, my heart, supaya ini tahun ini nih pengen belajar untuk merasa cukup aja. Ya pokoknya apapun itu semoga diberikan solusi yang terbaik gitu aja. Sebagai teman pastinya kaget dan tapi again kan nobody's perfect in this life. We live and we learn. Ya semoga apapun itu ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Saya khususnya merekomendasikan setidaknya untuk adanya pencekalan, bukan hanya kalau yang udah tersangka pasti nggak bisa kemana-mana, tetapi siapapun oknum yang terindikasi terlibat, termasuk keluarganya, termasuk keluarga yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Itu statement saya secara terbuka. Ini bahaya kalau kemudian dialihkan ke figur salah satu orang, seseorang ya, yang public figure. Nanti kemudian ketika misalnya pasangannya ditahan, lalu nangis-nangis jadi drama gitu. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencekalan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana besar bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau saya tidak melihat tidak bisa juga kemudian karena kebetulan ada satu dua orang public figure lalu public figure aja yang di blow up begitu ya. Kan ini penegakan hukum pada siapapun ya, mau apapun profesinya. Jangan hanya kemudian justru kasus public figurnya seolah-olah gitu ya. Tetapi juga kalau ada public figure lain yang barangkali juga terlibat kecipratan TPPU ya harus ditindak. Di dalam rapat tanggal 2 April tersebut saya juga merekomendasikan beberapa hal. Pertama adalah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung supaya benar-benar menelisik ke semua pihak ya, bukan hanya pihak swasta tetapi juga pihak di PT Timahnya, beberapa sudah jadi tersangka, tetapi juga di kementeriannya dan juga lembaga, bukan hanya Kementerian BUMN tapi lembaga lain. Maunya kita tuh siapapun yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Beragam pandangan dalam kasus yang dialami oleh Sandra Dewi memang kerap bermunculan di mana-mana. Ada yang pro dengannya, namun ada juga yang kontra dengan masalah yang tengah dialaminya. Dan itulah yang juga diutarakan oleh para rekan selebritis yang ikut berkomentar terkait kasus mega korupsi yang telah merugikan negara hingga 271 triliun itu. Lantas, seperti apa pandangan para publik figur tanah air melihat kasus ini? Kalau dari pandangan aku sih, ya kan, ini kan pandangan aku ya, berhak kan mau berkomentar seperti apa. Sebenarnya ngelihat berita itu tuh benar-benar sangat shock banget. Soalnya nominalnya itu benar-benar di luar nalar, 271 triliun, bukan miliaran lagi. Seharusnya kita kan sebagai sama-sama seorang public figure harusnya mencontohkan yang baik, ya kan? Jangan sampai public figure yang lainnya kena imbasnya juga. Sama netizen saya juga bilang ternyata netizen public figure ternyata begini-begini juga ya. Enggak semuanya, mohon maaf, enggak semuanya. Makanya di sini saya ingin meluruskan dulu gitu loh. Masalahnya ini di sini tuh ya kita tuh sangat-sangat kaget loh, bener ya? Kalau bisa janganlah seperti itu. Kalau bisa harus ada perikemanusiaannya lah gitu loh. Ingatlah, lihat masyarakat yang di bawah-bawah, lihat negara kita tuh lagi berjuang gitu loh. Kalau bisa sih ini harus ditindaklanjutkan yang lebih tegas lagi, jangan disepelekan gitu loh. Saya juga kaget. Kaget banget ya. Tiba-tiba ada peristiwa seperti ini juga saya kaget dengan jumlah yang fantastis banget. 271 triliun ya. Bukan miliaran lagi ya. Bukan miliaran. Makanya kita itu kan bisa membantu rakyat-rakyat Indonesia yang kalangan bawah, dan aku juga bisa terbantukan ya dengan uang segitu. Jadi rakyat Indonesia juga bisa makmur. Tapi kenapa di uang segitu disalahgunakan gitu loh. Iya benar. Makanya kan negara kita juga kan lagi sangat-sangat kesulitan masalah ekonomi ya. Ya seharusnya mencontohkan ya dengan baik juga kayak gitu. Semoga aparat setempat dan yang bersangkutan juga diberi pelajaran yang setimpal lah, yang seadil-adilnya lah gitu. Jadi tapi ini juga buat kita pelajaran juga buat kita ya sebagai public figure, sebagai seorang di entertain juga ya kan, harus menjaga sikap, attitude ya kan, karena tuh sangat-sangat. Dan juga jangan korupsi lah. Yang terjadi ya kaget maksudnya gini, aku nggak tahu ya permasalahan di dalam itu seperti apa, tapi sebagai warga negara yang menilainya wow kasusnya tuh besar sekali gitu, kok bisa sampai keseret nama suaminya, apa yang terjadi kita nggak pernah tahu. Apakah memang yang terlibat utama itu siapa gitu, dan apakah memang jadi satu kesatuan gitu bahwa ini kena, ini harus kena, kan kita nggak tahu gitu. Aku sih nggak mau ngejudge seseorang, tapi dengan adanya kasus itu ya cukup besar, cukup merugikan dan cukup kaget juga sih. Apapun itu tanpa seizin Tuhan nggak akan pernah terjadi. Jadi ya jalanin aja. Sabar, udah pasti sabar karena memang kasusnya besar. Sekarang bisa apalagi
hanya sabar, berdoa, dan ikhlas. Wah, iya ya buat Sandra Dewi yang pasti nggak tahu masalahnya gimana, tapi nggak bisa bantu apa-apa juga. Cuman mau kasih kekuatan aja supaya tetap berharap kepada Tuhan dan tetap berdoa aja sama Tuhan Yesus biar cepat masalah ini kelar dan terungkap semua kebenarannya, dan apapun itu supaya bisa makin kuat untuk menanggung pemberitaan yang besar ini gitu ya. Ini seperti badai yang lagi lewat dalam kehidupan dan setiap orang pasti ada aja badainya. Cuman bisa berdoa lah ya, berdoa aja supaya Sandra Dewi tetap kuat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.